Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi manajemen persediaan. Sebelum memulai penjelasan materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Alvina Nila Putri, NIM 036. Yang kedua, Rashid Ahmadi, NIM 073. Dan yang ketiga, Muhammad Adinal Haq, NIM 098. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan dari kata persediaan, dan persediaan itu yaitu persediaan adalah pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Jika ditinjau dari segi neraca, persediaan adalah atau bahan yang masih tersisa pada tanggal neraca atau barang-barang yang akan segera dijual, digunakan, atau diproses dalam periode normal perusahaan. Maka dari pengertian tersebut, manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Yang berikutnya adalah jenis persediaan. Jenis persediaan dalam suatu perusahaan akan nampak dalam rekening persediaan yang digunakan pada akhir periode. Jenis persediaan yang ada dalam perusahaan akan tergantung dengan jenis perusahaan. Sebagai contoh yaitu 1. Perusahaan jasa. Persediaan yang biasanya timbul yaitu seperti persediaan bahan pembantu atau persediaan habis pakai yang termasuk di dalamnya adalah kertas, karbon, stempel, tinta, buku, kwitansi, materi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, perusahaan manufaktur, jenis persediaannya meliputi persediaan bahan pembantu, persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, dan persediaan bahan baku. Yang berikutnya itu jenis perusahaan dagang. Jenis persediaannya mencakup persediaan barang dagangan dan persediaan bahan penolong. Persediaan bahan baku memberikan fleksibilitas dalam hal pengadaan. Tanpa persediaan yang cukup, perusahaan harus selalu menyiapkan yang cukup untuk setiap waktu membeli bahan baku yang diperlukan. Sebaliknya, persediaan bahan baku suatu saat dapat menjadi lebih tinggi karena bagian pengadaan memanfaatkan potongan pembelian. Dengan persediaan yang cukup, perusahaan dapat memenuhi pesanan dengan cepat. Namun demikian, persediaan yang besar itu juga membawa konsekuensi berupa biaya yang timbul untuk mempertahankan persediaan itu. Biaya yang berkaitan dengan persediaan mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dan return atas kelebihan investasi pada persediaan. Selain itu, bahaya yang mungkin timbul adalah keusangan atas persediaan. Seperti halnya piutang, maka besarnya persediaan juga dapat ditingkatkan sepanjang ada penghematan bersih dengan tambahan persediaan. Keseimbangan antara penghematan dan biaya yang timbul sangat tergantung atas tambahan biaya simpan dan pengendalian persediaan yang efisien. Saya Rashid Ahmadi, NIM 073 akan melanjutkan. Akuntansi persediaan. Bagi setiap perusahaan, sangat penting untuk menentukan besarnya harga pokok produksi barang yang dijual dengan tepat. Ketidakmampuan untuk menentukan harga pokok produksi yang melekat pada barang yang dihasilkan akan menyulitkan dalam penentuan harga jual atau pricing policy. Salah satu komponen harga pokok produksi adalah persediaan. Terdapat 4 metode untuk menentukan persediaan, yaitu identifikasi secara spesifik, first in first out atau FIFO, last in first out atau LIFO, dan rata-rata tertimbang
weight average. Metode pertama untuk menentukan persediaan adalah identifikasi secara spesifik. Metode yang pertama dengan cara mengidentifikasi biaya-biaya yang secara spesifik melekat pada persediaan. Ini hanya dimungkinkan kalau jenis usahanya relatif mudah diidentifikasi secara jelas. Seperti misalnya agen penjualan mobil, alat-alat berat, rel estafet, dan produk-produk dengan nilai yang tinggi sementara perputarannya rendah. Yang kedua adalah first in first out atau yang sering kita kenal dengan FIFO. FIFO mengasumsikan bahwa persediaan yang pertama masuk diganti dengan persediaan yang baru. Dengan demikian, harga pokok produksi ditentukan oleh persediaan lama dan sebagian persediaan baru. Lanjut ke metode yang ketiga adalah last in first out atau LIFO. LIFO merupakan kebalikan dari first in first out atau FIFO tadi. Harga pokok produksi ditentukan oleh persediaan yang terakhir masuk, sementara persediaan akhir terdiri atas persediaan yang masuk lebih awal. Dan yang terakhir adalah rata-rata tertimbang atau weight average. Metode menentukan besarnya persediaan dengan cara mengalihkan rata-rata tertimbang dengan setiap jenis persediaannya. Untuk menjelaskan perbandingan persediaan dari keempat metode tersebut, berikut adalah contohnya. Misalkan satu dealer mobil memiliki persediaan mobil yang dibuat pada tahun yang sama dengan merek yang sama, hanya berbeda karoserinya atau harga beli masing-masing dalam jutaan. Bisa dilihat contohnya yaitu mobil A 12 juta, mobil B 14 juta, dan sampai mobil F itu. Misalkan dalam satu bulan, perusahaan dagang tersebut menjual mobil tipe B, D, dan F. Jika perusahaan dalam menentukan persediaan menggunakan metode identifikasi spesifik, maka harga pokok barang yang dijual adalah harga mobil B yaitu 14 juta, ditambah mobil D 10 juta, dan harga mobil F 16 juta, sehingga sebesar 40 juta. Dan persediaan akhirnya adalah mobil-mobil akhir yang tidak terjual pada bulan tersebut. Lalu masuk ke first in first out, di mana harga pokok barang yang dijual adalah harga yang pertama kali masuk, yaitu mobil A, mobil B, dan mobil C. 12 juta tambah 14 juta dan 13 juta, sehingga sebesar 39 juta. Lalu persediaan akhirnya adalah mobil terakhir, tiga terakhir, mobil D, mobil E, dan mobil F, yang sebesar 41 juta. Lalu metode last in first out, jadi kebalikan dari first in first out tadi, di mana harga pokok barang yang dijual yaitu mobil D, mobil E, dan mobil F, sehingga sebesar 41 juta. Dan persediaan akhirnya adalah mobil A, mobil B, dan mobil C, yaitu 39 juta. Dan metode yang terakhir adalah rata-rata tertimbang. Dengan metode ini maka kita bisa menghitung dengan cara mobil yang dijual adalah mobil tipe B, D, dan F. Jadi ada 3 mobil. Dikalikan seluruh kurung buka, seluruh harga beli dari mobil dari A sampai F yaitu 80 juta dibagi 6 yaitu 6 tipe mobil. Sehingga harga pokok barangnya adalah 40 juta. Dan persediaan akhirnya adalah sebesar 40 juta juga. Oke, selanjutnya economical order quantity. Terdapat 3 jenis biaya yang berkaitan dengan persediaan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan persediaan yang optimal. Yaitu pertama, biaya pesan atau ordering cost, yaitu biaya yang timbul akibat pemesanan. Biasanya meliputi pemesanan dari awal pemesanan hingga pesanan tersebut sampai di gudang. Yang kedua, biaya simpan carrying cost, yaitu biaya yang dikeluarkan ketika persediaan berada di dalam gudang selama periode tertentu. Yang ketiga adalah biaya kehabisan bahan,
yaitu biaya yang atau stock out cost, biaya yang timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan sudah tidak ada lagi atau tidak cukup. Yang selanjutnya, cara untuk menentukan persediaan yang optimal ada dua metode. Pertama, model klasik, yaitu diasumsikan bahwa permintaan akan bahan di masa datang dapat diketahui dengan relatif pasti dan konstan dari waktu ke waktu. Yang kedua itu probabilistik, yaitu mengasumsikan bahwa baik kebutuhan maupun lead time tidak diketahui secara pasti. Nah, bisa dilihat contohnya yang sudah kami sediakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reorder point dan persediaan besi. Sebelum membicarakan persediaan pengaman, maka terlebih dahulu kita bicarakan kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali atau reorder point. Misalkan bahwa kebutuhan akan bahan baku diketahui secara pasti, tetapi untuk melakukan pesanan diperlukan waktu 8 hari. Pada contoh sebelumnya, dengan kebutuhan 20.000 unit, diperoleh bahwa EOQ sebesar 2.000 unit. Misalkan, 1 tahun perusahaan beroperasi selama 320 hari, maka berarti selama setahun perusahaan harus melakukan pemesanan sebanyak 10 kali pemesanan, atau perusahaan harus memesan setiap 32 hari sekali. Itu berarti bahwa persediaan sebesar 2.000 unit akan habis untuk diproses selama 32 hari. Maka, perusahaan harus melakukan pemesanan saat persediaan yang ada hanya cukup untuk beroperasi selama waktu menunggu hingga pesanan yang baru tiba atau lead time, yaitu bahwa reorder point-nya sama dengan 2000 dibagi 32 dikalikan 8, yang hasilnya yaitu 50 unit. Selanjutnya adalah potongan harga. Perusahaan seringkali mendapatkan tawaran untuk mendapatkan potongan apabila melakukan pembelian dalam jumlah besar atau disebut dengan quantity discount. Untuk menentukan apakah perusahaan sebaiknya memanfaatkan potongan atau tidak, maka perlu dihitung apakah besarnya potongan tersebut masih lebih baik pada biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya potongan biaya itu. Perubahan biaya yang akan terjadi tentunya biaya simpan, karena persediaan menjadi lebih besar. Tetapi biaya yang lain yakni biaya simpan akan menjadi lebih kecil karena perusahaan akan melakukan pemesanan sebanyak 5 kali saja. Dengan demikian, apabila perusahaan akan memanfaatkan tawaran potongan ini, maka biaya yang harus ditanggung adalah yang A, harga bahan baku 20.000 dikali 1.000 dikali 95% karena diskonnya 5%, sehingga harganya 19 juta. Yang B, biaya pemesanan 20.000 dibagi 4.000 dikali 10.000, hasilnya 50.000. Yang C, biaya simpanan 4.000 dibagi 2 dikali 100, yaitu 200.000. Yang D, total biaya persediaan, yaitu A ditambah C, yaitu 19.250 juta. Tetapi apabila perusahaan tidak memanfaatkan potongan tersebut dan tetap melakukan pembelian sebesar pembelian yang ekonomis atau 2.000 unit, maka biaya yang timbul adalah A, bahan baku 20.000 dikali 1.000, yaitu 20 juta. Yang B, biaya pemesanan 20.000 dibagi 2.000 dikali 10.000, hasilnya 100.000. Yang C, biaya simpan 2.000 dibagi 2 dikali 100, yaitu 100.000. Total biaya persediaan A ditambah B ditambah C, yaitu 20.200.000. Dengan demikian, maka sebaiknya perusahaan memanfaatkan potongan tersebut karena perusahaan akan mendapatkan penghematan sebesar 950.000 karena di 20
200 dikurangi 19.250.000. Penghematan tersebut timbul karena potongan harga yang cukup tinggi sehingga dapat menutup kenaikan biaya simpan. Yang selanjutnya yaitu sistem persediaan. Sistem pengendalian persediaan dapat diterapkan mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Di antaranya yaitu yang pertama ada sistem komputerisasi, yang kedua ada sistem just in time, yang ketiga ada sistem outsourcing, yang keempat ada sistem pengendalian ABC, dan yang kelima ada Material Requirement Planning atau MRP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.